Polisi bongkar rumah penimbun BBM palsu di Oku Timur. Pengantin baru lapor polisi istri menghilang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, unit Pitsus Satreskrim Polres Oku Timur tangkap penimbun sekaligus pemalsu bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite. Pelaku diringkus beserta barang bukti puluhan jerigen berisi BBM palsu, menyerupai Pertalite siap edar. Penyalahgunaan BBM bersubsidi kerap kali ditemukan di Kabupaten Oku Timur, seperti yang terjadi di Desa Melati Jaya, Kecamatan Semendawai Timur. Pelaku bernama Aan Andesta ditangkap polisi setelah menimbun dan memalsukan BBM bersubsidi. Pelaku ditangkap setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penimbunan BBM di dalam rumah pelaku. Selain itu, di rumah pelaku juga disinyalir memperjualbelikan minyak mentah yang diolah menjadi BBM Pertalite dan Pertamax. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 52 jerigen BBM palsu siap edar yang disimpan pelaku di gudang belakang rumah. Pelaku dapat kami amankan di rumahnya saat sedang berada di rumahnya. Berikut barang bukti minyak yang menyerupai jenis Pertalite sebanyak 54 jerigen. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Ogan Komering Ulu gerebek rumah yang selama ini dijadikan tempat pengoplosan minyak mentah menjadi bahan bakar jenis solar. Dari rumah tersebut, polisi juga amankan 1 ton BBM solar. Gudang minyak oplosan yang selama ini meresahkan digerebek Polres Oku yang terletak di satu rumah di kawasan Kemelak Bindung Langit, Ogan Komering Ulu. Puluhan drum jerigen dan 1 buah tandon ukuran 1.500 liter full berisi minyak jenis solar ditemukan petugas. Pengungkapan tersebut bermula ketika polisi mendapati laporan dari masyarakat. Namun sayangnya saat dilakukan pengecekan tidak ditemukan satupun pelaku. Diduga saat penggerebekan pelaku sudah mengetahui kedatangan polisi. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Informasi dari masyarakat, tadi malam informasinya masuk jam 9, sekitar jam 9 informasinya masuk. Kemudian kita kumpulin anggota 9.30 langsung bergerak ke sini menemukan ini semuanya. Kita olah TKP karena keterbatasan pencahayaan, jadi olah TKP kita lanjutkan lagi. Polisi saat ini telah memasang garis polisi. Diduga rumah tersebut telah lama dijadikan oknum tidak bertanggung jawab untuk menampung minyak untuk dijual kembali. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Eksekusi lahan pasca putusan pengadilan sengketa lahan antara pemohon dan termohon yang berlokasi di Jalan Lintas Terminal Regional Kelurahan Air Lintang, Muara Enim batal dilaksanakan karena berpotensi rusuh. Setelah dilakukan proses persidangan dari tingkat pertama banding ke Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali, akhirnya sengketa lahan antara pemohon Ciali dengan termohon Matsuari yang sudah bersengketa lama selama kurang lebih 7 tahun dimenangkan pemohon dengan keputusan eksekusi. Sebelum dilakukan eksekusi ini, pihak termohon dan keluarga sempat melakukan perlawanan dengan meneriakan keadilan akan hasil sidang yang dianggap tidak adil dan saat ini masih dalam proses lanjutan. Perlawanan dari pihak keluarga dan pengacara termohon ini sempat mengundang perhatian dan perlawanan hingga nyaris ricuh. Beruntung pada saat itu mendapat pengawalan dari pihak keamanan mulai dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Jamal Paiko selaku juru sita dari Pengadilan Negeri Muara Enim menyampaikan bahwa hari ini pihaknya akan melakukan eksekusi. Namun mengingat kondisi di lapangan yang dianggap berpotensi terjadi kericuhan saat pelaksanaan,
Dan juga adanya persetujuan antara kedua belah pihak eksekusi bahwa pelaksanaan eksekusi diundur sebulan ke depan. Maka pelaksanaan eksekusi ditunda sampai dengan pihak termohon mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan yang akan dieksekusi. Eksekusi ini kita tunda karena faktor keamanan dan juga karena ada itikat baik dari termohon eksekusi ahli warisnya untuk meminta waktu 1 bulan untuk mengosongkan sendiri, memindahkan sendiri dan menghancurkan rumah sendiri. Itu alasan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Istri menghilang, pria pengantin baru lapor polisi. Informasinya sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, pria asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kehilangan istri berselang 10 hari pesta pernikahan. Pengantin baru ini melaporkan kehilangan istrinya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Video ijab kabul masih tersimpan di ponsel Sutanto, 46 tahun. Pengantin pria asal Ogo Timur saat melangsungkan pernikahan pada 6 Juli 2023 di Desa Sri Mulyo, Madang Suku 2, Kabupaten Ogo Timur. Namun siapa sangka berselang 10 hari pesta pernikahan, Vera 27 tahun, istri pelapor menghilang. Masih berwarna merah inai di jari, Sutanto mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Sutanto melaporkan kehilangan istri terhitung sejak 16 Juli kemarin. Di hadapan petugas, Sutanto sama sekali tidak mengetahui penyebab istrinya menghilang, termasuk orang tua Vera. Sutanto menjelaskan usai pesta pernikahan di kampung halaman 6 Juli kemarin, tanggal 11 Juli, kedua pengantin berangkat ke Palembang untuk mengambil pakaian di kediaman orang tua Vera. Berencana hanya selama 2 hari di Palembang, Vera belum mau kembali ke Ogo Timur. Dan akhirnya Sutanto sempat bertandang dan tidur di rumah sepupunya. Namun saat dijemput di kediaman orang tua Vera, sang istri menghilang, tidak diketahui keberadaannya termasuk orang tua Vera. Awal mulanya. Nah, dari kemarin tuh dari dusun tuh dia ngajak ini ke Palembang. Alasannya itu ngambil baju. Nah, nyampe rumah itu sampai di Palembang itu aturan 2 hari, nyampe 5 hari. Alasannya itu diajak balik, belum nak balik. Kalau nak pergilah katanya duluan. Jadi kita pergi ninggalkan dia. Iya, ke rumah waktu itu kemana? pergi main tempat kakak. Balik lagi sampai situ dia dekat lagi di rumah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Tak terima saudarinya dibilang sebagai wanita penghibur. Seorang pria di Palembang tusuk suami saudarinya yang merupakan adik iparnya sendiri dengan pisau hingga nyaris tewas. Inilah Sukron, 34 tahun, warga Lorong Garuda 2, Kelurahan 7 Ulu, Palembang, yang diciduk bersama barang bukti sajam oleh tim unit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang sesudah lakukan penusukan terhadap adik iparnya sendiri di kawasan Pasar Cinde, Palembang. Pelaku sempat babak belur dihajar massa usai melakukan penusukan terhadap korban. Kejadian bermula dirinya tak terima adik kandungnya yang merupakan istri dari korban dibilang wanita malam atau pelacur oleh korban. Pelaku yang sehari-hari kerja sebagai tukang ojek pangkalan ini pun emosi mendengar aduan dari adiknya. Kemudian pelaku mendatangi tempat korban kerja di Pasar Cinde sambil membawa pisau yang telah dipersiapkan. Sementara untuk korban sendiri saat ini masih dalam perawatan medis di rumah sakit karena alami 6 luka tusukan pelaku. Untuk kejadian tersebut, korban dengan pelaku sempat duel karena baik dari korban maupun pelaku sudah menyiapkan sajamnya. Untuk pelaku sendiri dia sudah menyiapkan sajam dari rumah. Akibat perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Lantaran tak memberi uang kepada suaminya, seorang ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke polisi.
Dengan wajah lebam, Ulfa 42 tahun, warga Jalan Ki Merogan, Kertapati Palembang mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan suaminya sendiri. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh MA 54 tahun merupakan suami korban sendiri. Penganiayaan ini sendiri di saat korban sedang tertidur dibangunkan oleh pelaku untuk meminta uang sebesar Rp200.000. Korban yang saat itu tak memiliki uang untuk memberi suaminya tersebut langsung mendapatkan penganiayaan di wajah dan bibir yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam. Awal ceritanya tuh ya pagi-pagi dia minta duit Pak, minta duit 200 dan aduk tuh dia mau kena katik dia nyiksa Pak, tiba-tiba langsung nangan itu. Kita lagi tidur? Iya, lagi tidur Pak. Dipukul gitu? Langsung iya, lagi nguling Pak, langsung di itu kan langsung dilucunya, ditamparnya, disiksanya lah kalau aku tidak lari Pak. Untuk pelaku rencananya akan dilakukan pemanggilan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi pencurian lampu warung terekam CCTV. Informasinya setelah pariwara berikut. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, aksi pencurian bola lampu di warung manisan terekam kamera pengawas milik korbannya. Aksi pelaku diketahui berjumlah 2 orang. Inilah aksi kedua pelaku pencurian bola lampu yang terpasang di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam rekaman CCTV, pelaku datang ke warung tersebut pada malam hari saat kondisi warung sedang tutup. Setiba di warung tersebut, pelaku mulai mengambil lampu yang terpasang di depan warung. Korban baru mengetahui lampunya hilang setelah korban melihat lampu di depan warung gelap dan melihat rekaman CCTV. Metik itu apa kami bang pagi-pagi nak muka toko tuh lampu dah mati lagi. Tadi nengok CCTV, apa nengok CCTV? No, aku kira dia tuh pakai tanggo apa mano apa nih dijengok CCTV rupanya dia berdua sama itu. Kejadian ini sendiri tidak dilaporkan korban ke pihak yang berwajib. Hanya saja video rekaman CCTV tersebut viral di media sosial. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Sukarami Palembang meringkus 2 pelaku bandit pecah kaca asal kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Aksi pelaku terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Salah satu dari pelaku merupakan seorang sekuriti salah satu hotel di kota Palembang. Inilah penangkapan pelaku bandit pecah kaca di wilayah Sukarami, Palembang. Salah satu pelaku, Hendra, ditangkap saat sedang bekerja sebagai sekuriti salah satu hotel di Palembang. Hendra merupakan otak pelaku sekaligus sebagai eksekutor bandit pecah kaca. Pelaku mengaku saat beraksi bersama rekannya yang berperan sebagai joki atau membawa sepeda motor. Aksi kedua pelaku pecah kaca ini terjadi di dekat Masjid Al-Ikhlas, Jalan Soekarno-Hatta, Alang-Alang Lebar, Palembang. Bahkan kejadian tersebut terekam CCTV rumah warga. Saat kejadian, korban sedang sholat di masjid tersebut, sedangkan pelaku sudah melakukan pengintaian. Bahkan beberapa kendaraan yang terparkir sempat diperiksa oleh pelaku untuk memastikan barang berharga yang ada di dalam mobil. Saat beraksi, kedua pelaku berhasil mengambil 1 buah tas milik korban berisi ponsel, uang, dan surat berharga lainnya. Pelaku sengaja membuang tas korban, bahkan menjual sepeda motor yang digunakan untuk menghilangkan jejak. Terus sempat mampir ke OI, ke toko bengkel untuk membeli busi. Terus mereka melakukan mapping. Mapping itu mulai dari KM12. Dari KM12 mereka mapping sehingga sampailah di tempat, lebih tepatnya di TKP-nya itu ada di Lorong Garuda yang ada di wilayah Sukarami. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.
BWF Cross Continental Tour 2023 Live iNews, New Home of Badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.